Selamat bertemu kembali. Ini adalah lampu yang tadi saya rekam ya. Jadi belum terlalu berkedip, tapi sudah mulai terlihat ya sinarnya itu tidak stabil ya. Jadi ya berkedip, tapi bukan berkedip sampai mati. Ya, itu sebabnya saya segera menurunkan lampu tersebut untuk saya cek ya, apa kira-kira penyebabnya. Nah, lampu ini adalah tipe untuk lampu yang PCB yang mempunyai dua itu ya, mempunyai dua elko. Ya, ini saya lupa saya pasang kapan ini ya. Saya mulai pakai, oh ini dia, 10/10/2023. Jadi 1 tahun. Nah ini agak mengherankan saya karena apa? Selama ini PCB LED yang saya pakai yang dua elko ini tidak sampai 1 tahun umurnya. Ya, kemarin kita perbaiki itu yang 5 bulan. Nah, jadi sekarang ini sudah 1 tahun berapa bulan nih ya? 3 bulan mungkin ya. Nah, kita lihat bahwa meskipun PCB-nya sama, jadi sama, tetapi hasilnya berbeda dan sangat jauh ya. 5 bulan dengan 1 tahun lebih, gitu. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Nah, artinya ini umurnya lebih panjang dan mungkin kelelahan dari komponennya itu lebih lebih tinggi gitu ya. Jadi saya harus berhati-hati betul. Nah, ini perlu Anda perhatikan mumpung saya ingat ya. LED ini kalau kita sudah pakai cukup lama ini kan panas ya. Kalau kita tidak berhati-hati pada waktu kita melakukan pengecekan menyala atau tidak ya, itu lapisan ini bisa lepas. Jadi lapisan dari LED ini bisa lepas ya. Akhirnya kalau itu lepas berarti rusak. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, pekerjaan makin bertambah, gitu ya. Nah, itu oleh sebab itu, nah, seperti yang saya katakan, saya tanyakan pada DeepSeek, mereka mengatakan ya di antara kedua ini, ya dua elko ini, karena umurnya sudah 1 tahun lebih, saya ingin mengganti elko-nya dua-dua ya, ya apakah berkedip atau tidak. Ya. Karena itu seperti anu ya, eh, coba-coba. Ya, siapa tahu ini resistornya bisa mati. Ini banyak arahnya ya. Mungkin sudah rusak atau mungkin gulungannya ini ya atau mungkin IC-nya ini ya. Ini IC pengatur tegangan ya. Saya tidak tahu tapi akan saya coba. Ya seperti kemarin ini tidak saya lepas dengan anu ya dengan heater ya dari pemanas pelepas tapi saya gunting ya untuk amannya supaya yang komponen-komponen yang lain tidak terpengaruh ya. Apakah dia terlepas atau karena panas tinggi makin rusak gitu ya. Nah yang pertama ini sudah saya gunting ya. Jadi ini apa elko-nya saya gunting ya mungkin terlalu pendek karena ya saya ingin mencoba ya apakah benar gitu ya. Jadi ini adalah tempat soldering untuk elko-nya. Nah, sekarang akan saya lepas yang besar ini. Baik, saya tidak perlu memperagakan cara mengguntingnya, memotongnya. Jadi memotongnya pakai gunting biasa seperti ini ya. Ya karena ujungnya tipis bisa saya masukkan sampai saya bisa memotong ininya ya. Apa kawat dari elko-nya. Ya, jadi saya tidak tahu apakah saya berhasil atau tidak. Ini sudah saya lepas. Ini yang 4,7 mikrofarad. Ya, kemudian yang ini adalah yang 2,2 mikrofarad. Ya. Ini saya akan coba melakukan mengganti elko-nya. Ini saya berikan ini ya, 5 solder dulu. Ya, yang dimana kakinya akan saya pasang nanti ya, untuk memasang elko-nya. Kemudian selanjutnya untuk yang ini
Kemudian yang satunya ini ya, ini untuk 400. Kaki elko-nya saya potong ya. Jadi kita lihat ini saya potong supaya tidak terlalu panjang, supaya tidak jelek ya. Jadi panjang itu ya. Kemudian akan saya solder ujungnya dulu. Saya berikan timah solder dulu ya, agar bisa ditempelkan. Nah, ini ujungnya saya sudah solder. Ini bagian negatifnya ya, saya sambungkan dulu. Ya. Nah, nempel, kemudian kaki yang untuk yang positif ya, agak ini ya, harus saya tarik sedikit. Nah, ini adalah untuk yang positifnya, akan saya solder. Dikira selesai ya, cukup kuat. Jadi kalau Anda tidak yakin bahwa Anda bisa menyolder dengan kaki yang pendek, ya, dipotong agak panjang sedikit nggak masalah. Ya. Yang penting bisa ditutup ya. Jadi ini mana tutupnya tadi ya. Jadi saya sudah lepas tapi saya lupa mana tutupnya. Ya. Jadi kita lihat ini ya. Tadi sudah mungkin elko-nya agak terlalu besar ya. Tapi ini tipe, saya kira ini tipe yang bagus ya. Artinya bagus itu jadi mungkin lebih tahan gitu ya, kualitasnya lebih bagus. Yang penting tutupnya ini tidak menyentuh ya. Pada waktu ditutup bisa tidak menyentuh ya. Kalaupun menyentuh dibengkokkan sedikit ya. Terserah Anda apa yang Anda ingin lakukan. Nah, sekarang untuk elko yang kecil ini ya. Elko yang kecil ini akan saya berikan timah solder dulu. Supaya mudah untuk disambungkan. Nah, saya akan memulai mensolder bagian ya, yang 2 mikrofarad ini ya. Ini jangan salah, ini negatifnya. Kemudian ini positifnya. Positif dan negatif dari elko, jangan sampai terbalik. Soldernya kurang kecil ya, ujung soldernya sehingga agak kesulitan. Nah, sudah saya solder semua ya. Nah, ini memang agak, karena elko-nya mungkin ya, tipe yang bagus ya, besar ukurannya, dibandingkan yang aslinya kecil. Ya. Tapi saya tidak bisa menghakimi gitu ya, mengatakan bahwa yang lama yang jelek dan sebagainya. Tapi ini saya membeli yang ya menurut saya bagus ya, masing-masing harganya 1.000 ya, Rp1.000, kemudian saya gantikan. Nah, sekarang kita uji apakah dia menyala atau tidak ya. Jadi saya harus menguji ininya ya. Baik, saya pasang ya, kemudian saya colokkan, kemudian saya nyalakan. Oh, ternyata menyala ya. Nah, sudah terlihat ya, dia tidak berkedip ya. Kemarin pada waktu saya mengambil itunya, terlihat sekali dia berkedip
Tidak sampai mati ya, tapi kelihatan sudah hanya sampai redup gitu ya. Nah, jadi ini sudah eh, selesai. Nah, sekarang kita uji eh, dayanya ya, berapa watt. Nah, seperti postingan saya lalu, setiap kali saya selesai ya untuk menyatakan bahwa lampu ini apa katakan menyala dengan normal, saya selalu uji. Ya ini ada lampu 12 watt. Ya, setelah diganti elko-nya, diperbaiki, kita lihat berapa watt ya. Ini sudah saya nyalakan. Nah, ternyata dia 11,2 ya sampai 11 ya. Jadi di bawah 11,3 ya. Ya, kira-kira ya maksimum 12 watt ini ya. Jadi lampu ini sudah menyala sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Seharusnya menguji lebih lengkap itu adalah kalau saya mempunyai yang disebut dengan lumen ya, lumen meter. Ya. Dengan lumen tersebut saya akan tahu apakah nyala dari LED itu sudah benar atau belum. Ya. Karena setiap kali spesifikasi sebuah LED itu selalu dikatakan berapa lumen nyalanya. Ya. Seperti saat yang lalu saya ragu-ragu ya begitu 22 watt. Oh, ini berapa lumen ya ini ya? Mungkin lebih besar ya. Itu dugaan karena saya tidak bisa mengukur. Ya, tapi ternyata setelah saya perhatikan sama ya. Hanya dia menjadi 22 watt karena drivernya rusak sehingga butuh 10 watt tambahan. Saya kira demikian ya. Terima kasih.